yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil. Pak, terkait deflasi, Pak, deflasi kan sudah 5 bulan berturut-turut ini, Pak. Kalau misalnya dari yang pertama coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi nggak ada hambatan, atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Tetapi apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan, dan kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8. Baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah, dan kita akan berusaha terus. Pak. Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Arsyad Rashid masih menjadi Ketua Kadin sampai saat ini. Pengakuan diberikan setelah Kadin sempat terbelah antara kubu Arsyad Rashid dan versi Munas dan Anindya Bakri versi Munaslup. Pengakuan Arsyad masih menjadi Ketua Umum Kadin diungkapkan Menteri Keuangan dan Wakil Presiden dalam rapat pleno Sinergi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Pada Jumat 27 September lalu, Arsyad dipertemukan dengan Anindya Bakri oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Sejak dualisme Kadin terjadi setelah Munaslup, keduanya sepakat menggelar Munas setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Rencana Munas sudah disepakati secara tertulis dan berkekuatan hukum. OJK dan juga tadi Pak Arsyad disebut Ketua Kadin, saya ikut bilang Ketua Kadin. Karena Pak Wapres menanyakan Ketua Kadin, ya saya bilang Ketua Kadin. Buat juga rencana jangka pendek, jangka pandang di dalam program nasional kita. Pak Arsyad masih Ketua Kadin, insyaallah. Yeah. Dari sektor migas, proyek konversi pembangunan kapal tanker menjadi Floating Storage Production and Offloading atau FPSO atau unit penyimpanan dan pembongkaran produksi migas terapung Marlin Natuna akhirnya selesai. Proyek produksi migas bernilai investasi 236 juta dolar atau 3,5 triliun rupiah ini memenuhi target penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 80%. Tidak hanya TKDN, proyek ini digarap oleh 1.386 pekerja Indonesia atau 99% tenaga lokal yang terlibat. FPSO Marlin Natuna yang memiliki kapasitas produksi 250.000 barel akan menampung minyak bumi dari proyek Forel di Natuna, Kepulauan Riau. Proyek Forel merupakan proyek minyak terbesar yang akan on stream di tahun 2024 dengan perkiraan produksi sebesar 10.000 barel minyak per hari. Selesaikannya konversi FPSO ini, kita berharap bisa menambah cadangan produksi migas nasional sehingga memperkuat ketahanan energi. Pada saat yang sama kami bersyukur ini bisa diselesaikan di Indonesia sehingga kandungan TKDN-nya itu juga semaksimal mungkin.
ke nama bloknya, South Natuna Sea Blok B, lepas pantai Natuna, kurang lebih sekitar 400-500 km dari sini. Kalau kami masih yakin di blok kami, itu yang kami bisa bicara, kalau blok lain saya nggak punya datanya, tapi kami yakin masih ada cadangan yang bisa terus dikembangkan, dan kami akan bekerja sedekat mungkin dengan teman-teman di SKK untuk bisa memaksimalkan cadangan yang ada. Informasi menarik lainnya, Saudara, sebuah perusahaan farmasi di Korea Selatan, Daewoong, merekrut ratusan pekerja asal Indonesia. Pekerja asal Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang setara dengan para pekerja dari negara lain. Bekerja di luar negeri menjadi impian bagi sebagian orang. Jenjang karir yang beragam dan tentunya penghasilan yang tinggi menjadi alasan mengapa kerja di luar negeri kian diminati. Di Korea Selatan, salah satu perusahaan yang banyak menampung talenta muda asal Indonesia adalah Daewoong Pharmaceutical Company. Salah satunya Victoria, perempuan yang berposisi sebagai global marketing ini awalnya tak pernah menyangka bisa bekerja di Korea Selatan. Kalau dari pengalaman saya di sini, saya belum pernah merasakan diskriminasi oleh Daewoong sih. Justru yang saya rasakan itu karena kami adalah foreigner, mereka tuh lebih perhatian tentunya. Karena tentunya mereka tahu kalau kita membutuhkan adjustment yang lebih banyak dibandingkan orang-orang lokal sini. Dan selama ini mereka sangat mengayomi. Kendala bahasa biasanya menjadi pertimbangan ketika seseorang mencoba peruntungan bekerja di luar negeri. Namun budaya perusahaan yang baik bisa membantu karyawannya mengatasi kendala dalam beradaptasi. Seperti yang diceritakan oleh Deski, seorang dokter asal kota Tangerang Selatan. Deski yang sudah 1,5 tahun menetap di Korea Selatan sehari-hari bertugas untuk melakukan uji klinis sebagai dokter medis. Selama 1,5 tahun saya bekerja di Korea Selatan, saya hampir tidak memiliki kesulitan sama sekali dikarenakan lingkungan kantor yang sangat mendukung saya dalam pengembangan karir saya, bahasa saya, dan saya memiliki banyak teman Indonesia juga di kantor saya. Victoria dan Deski merupakan bagian dari 120 pekerja asal Indonesia yang bekerja di Daewoong. Pekerja asal Indonesia dinilai profesional dan mampu bekerja setara dengan pekerja dari negara lain. 특히 인도네시아는 인적 자원이 매우 훌륭합니다. 이미 120여 명의 인도네시아 인재들이 대웅의 한국 오피스에서 각 분야 전문가로 성장하고 있는데요. 한국에서 성장한 인재들은 인도네시아 현지에서도 근무하며 인도네시아 제약바이오 산업 발전을 이끄는 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다. Semua orang punya kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri. Profesionalisme serta memiliki kemampuan mumpuni dalam bidangnya tentunya menjadi kunci agar bisa sukses di negeri orang. Ali Kadafi, Seoul, Korea Selatan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.